subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Polisi yang mendapat informasi penyekapan dari korban mengamankan pelaku di kediamannya di kawasan Jondol Rawang Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku terus meronta dan melawan saat diamankan petugas. Pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor dan jambret langsung digelandang ke kantor polisi untuk diperiksa. Kasus ini bermula saat 5 remaja yang mengendarai mobil di kawasan Khatib Sulaiman bertabrakan dengan seorang pengendara motor yang merupakan pelaku balap liar. Kelima remaja lantas diamankan dan disekap kawanan pelaku balap liar. Mereka diancam dan dimintai ganti rugi sebesar 15 juta rupiah. Salah satu korban berhasil melarikan diri dan melapor ke polisi setelah berdalih akan mengambil uang ke ATM. Untuk korban sendiri dilakukan tidak senonoh, terus disuruh nyanyi, berteriak-teriak kuat-kuat, suruh cari uang. Karena kalau ingin selamat teman-temannya yang 4 orang ini di dalam penangkapan agar segera mencari uang untuk melakukan barter dengan rekannya. Sementara terduga pelaku 4 orang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat atas kepemilikan senjata tajam dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Inilah rekaman video amatir yang berhasil direkam saat seorang pasien positif COVID-19 yang mengamuk dan membuat resah pasien di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, Jawa Barat. Pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini berusaha kabur saat dalam pemeriksaan oleh perawat. Pasien tersebut langsung bangun dan membuka alat medis yang dipasang pada tubuhnya. Itu hanya kebetulan saja, jadi memanfaatkan pintu yang sudah kita buka karena akan kita lakukan pemeriksaan swab. Kalau yang lain-lain untuk jendela itu sudah kita pasang teralis semua. Ya mungkin faktor lain bisa aja karena pasien jauh dari keluarga, masuk ke ruang isolasi, mungkin ada stresnya juga guys. Setelah dibujuk beberapa lama oleh petugas medis, pasien pun akhirnya mau kembali jalani isolasi di kamar perawatan. Gelap mata akibat cemburu buta, seorang pemuda di Malang, Jawa Timur tega memukuli tunangannya bertubi-tubi. Kekerasan fisik itu pun terjadi bahkan hingga berkali-kali. Akibat sering disiksa oleh pujaan hati, korban pun melapor ke polisi. Pemirsa, selain kasus penyiksaan di Malang, di Medan, Sumatera Utara, seorang wanita disekap dan disiksa lantaran menolak diajak nikah. Selama 40 menit ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan lainnya. Bersama saya, Stephanie Patricia. Seorang pria di Medan, Sumatera Utara menyekap, merantai, dan menyiksa kekasihnya selama 3 hari. Penyekapan dipicu korban yang menolak ajakan kekasihnya untuk berumah tangga. Video pembebasan korban setelah disiksa pelaku viral di media sosial. Luka lebam di sekujur tubuh menjadi saksi betapa kejamnya maniur Pol Taksi Hotang yang menganiaya kekasihnya, Rina Simanung Khalid. Korban merintih kesakitan di atas kursi roda karena dirantai dan dianiaya pelaku. Korban juga disekap selama 3 hari di sebuah rumah kos-kosan di Jalan Elang Mandala 3, Kota Medan, Sumatera Utara. Warga yang mengetahui peristiwa ini langsung membebaskan korban dan melaporkan kasus ini. Pihak kepolisian langsung memburu keberadaan pelaku dan berhasil menangkapnya ketika tertidur pulas di kediamannya. Jadi ada pertemuan di dalam, terjadi cekcok, ya. Mungkin ini bila terbelakangi masalah keuangan, ya masalah keuangan ya. Selanjutnya mungkin ada ketidaksepakatan sehingga terjadi penyanderaan dan penganiayaan.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan dengan jeratan pasal 351 KUHP maksimal 5 tahun penjara. Seorang pria di Malang, Jawa Timur tega menganiaya tunangannya di depan khalayak umum. Aksi penganiayaan yang terekam kamera pengawas tersebut kemudian viral di media sosial. Pelaku ditangkap polisi setelah korban melapor ke polisi. Inilah MJS, pria 20 tahun warga Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur yang baru saja viral di media sosial. Pemuda tanggung ini terekam kamera CCTV saat menganiaya tunangannya di tempat korban bekerja di sebuah counter handphone. Kekerasan fisik yang dilakukan pelaku terhadap sang kekasih tidak hanya dilakukan sekali, namun berkali-kali. Ironisnya, penyiksaan fisik tersebut dilakukan di depan banyak orang termasuk anak di bawah umur. Saat penyiksaan terjadi, tidak ada satupun warga yang berusaha menolong korban ataupun mencoba melerainya. Warga hanya menonton hingga pelaku merasa puas meluapkan emosinya. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan ulah kejam tunangannya ke polisi dan aparat pun menangkapnya tanpa perlawanan. Aksi kekerasan ini ternyata sudah 3 kali terjadi. Menurut Kasat Reskrim Polresta Malang, Kompol Tinton Yudari Yambodo, penyiksaan dipicu karena tersangka menuduh korban berkomunikasi dengan pria lain. Selain itu, tersangka juga pencemburu dan posesif terhadap tunangannya. Motif daripada pelaku melakukan penganiayaan tersebut yaitu dikabarkan karena cemburu. Yang perlu diketahui adalah pelaku merupakan tunangan daripada korban. Di hadapan polisi, tersangka mengakui semua perbuatannya dan mengaku menyesali perilakunya. Apa yang kamu rasain setelah ini? Menyesal ya? Kenapa kamu lakuin itu? Apa? Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Seorang wanita di Kecamatan Raung Agung, Kota Bengkulu terluka parah setelah dianiaya teman prianya dengan senjata tajam. Dugaan sementara, penganiayaan tersebut terjadi akibat konflik asmara antara pelaku dengan korban. Titin Budiarti hanya bisa tergolek lemah, menahan rasa sakit yang diderita setelah mengalami luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Wanita yang berprofesi sebagai pedagang ayam geprek ini baru saja lolos dari upaya pembunuhan yang diduga dilakukan teman prianya. Untuk menyelamatkan nyawa korban, polisi membawa warga Ratu Agung, Kota Bengkulu ini ke rumah sakit. Menurut tetangga korban, sebelumnya terjadi keributan antara korban dengan teman prianya. Korban bahkan sempat menjerit minta tolong. Tetangga yang mencoba menolong mendapati korban bersama teman prianya di dalam kamar. Pria tersebut bersenjata tajam dan langsung melarikan diri begitu melihat warga berdatangan. Ya rame karena ada cowoknya dua di sana tadi. Terus kami juga mendekat di situ, terus didobraklah sama cowok tuh tadi kan. Pas dia langsung lanang keluar udah bersimbah darah kayak gitu. Korbannya ini lanang Tino ya? Korbannya Tino. Sebelum Usai mengevakuasi korban ke rumah sakit, polisi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan memeriksa seluruh saksi. Dugaan sementara korban terluka dianiaya teman prianya terkait masalah asmara. Kita mendapat laporan dari masyarakat ya, ada peristiwa untuk sementara tadi laporannya ada pembunuhan. Setelah kita datang ke TKP, memang betul ternyata ada korban pembacokan, lebih kurang ada 5 luka bacok di tubuh korban. Korbannya adalah wanita. Saat ini korban sudah dibawa ke rumah sakit Amnesia. Pelaku sudah menginap malam tadi dan pagi tadi sempat begitu ada yang teriak-teriak didobrak oleh tetangga kanan kiri. Selain mengolah TKP, polisi juga mengamankan barang-barang berharga korban seperti uang tunai dan telepon genggam yang tidak dibawa kabur pelaku. Cerita pilu tentang jodoh tak bertemu menimpa seorang wanita di Makassar, Sulawesi Selatan. Percintaannya berakhir tragis karena sang pacar tewas di tangannya sendiri. Pelaku kesal lantaran korban tak kunjung menikahinya.
Inilah Aisyah Afika, seorang mahasiswi di salah satu kampus di kota Makassar yang tega membunuh Ari Pratama, pacarnya. Akibatnya pelaku harus menjalani proses hukum di Mapolsek Tapanakukang, kota Makassar. Dari tangan wanita 19 tahun ini, polisi mengamankan barang bukti 2 unit ponsel, kunci kamar Wisma, kunci motor, dan pisau dapur. Peristiwa ini bermula saat Aisyah menjalin hubungan asmara dengan Ari yang merupakan selebgram. Setelah berpacaran selama 7 bulan, pelaku juga sempat dijanjikan oleh korban akan dinikahi pada awal tahun. Namun saat cinta Aisyah tengah bersemi, korban justru berniat meninggalkan pelaku tanpa alasan jelas. Akibatnya pasangan kekasih ini kerap terlibat pertengkaran hebat. Pelaku yang kesal karena gagal dinikahi kemudian merencanakan untuk menghabisi kekasihnya. Aisyah kemudian menjebak korban untuk bertemu di depan sebuah swalayan. Selanjutnya pelaku dan korban menuju sebuah penginapan di Jalan Topas Raya, Makassar dan memesan sebuah kamar untuk memadu kasih. Naas dalam kamar, selebgram ini justru dianiaya kekasihnya dengan sebuah pisau yang ia telah persiapkan. Akibatnya Ari menderita puluhan luka di dada dan perutnya. Ini menjanji untuk dinikahi. Karena kecewa, akhirnya karena juga sulit untuk dihubungi, korban akhirnya timbul suatu niat jahat mereka dengan mempersiapkan berupa senjata tajam, pisau, dapur. Pada saat rencana ketemu di swalayan, dia sudah siapkan, ya, dia sudah siapkan. Sudah direncanakan berarti? Sudah direncanakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindakan penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Aisyah dijerat pasal 338 Junto 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Di Sidoarjo, Jawa Timur, pria penganiaya kekasih dan selingkuhannya juga ditangkap polisi. Kurang dari 1 kali 24 jam, pelaku diciduk di Gresik bersama sepeda motor selingkuhan kekasihnya yang dibawa kabur. Pelaku penganiayaan Seniwati dan teman prianya saat berhubungan badan di rumahnya, kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur tertangkap. Pelaku dibekuk di kawasan Gresik saat melarikan diri dengan sepeda motor korban dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Cinta segitiga yang melibatkan Seniwati, Misto, dan JP itu berujung petaka. Pasalnya, saat Seniwati tengah memadu kasih bersama Misto di dalam kamar, dipergoki JP. Dibakar api cemburu, pelaku mendobrak masuk dan menganiaya kedua korban hingga kritis. Usai penganiayaan, JP kabur membawa sepeda motor Misto ke Gresik. Dari tangan pelaku, polisi menyita linggis yang digunakan untuk memukul korban dan 2 unit sepeda motor. Untuk motifnya jelasnya ini adalah asmara dan cemburu ya. Karena yang semula dia itu janjian dengan tersangka, ternyata dia ngajak pacarnya yang lain, terus kemudian sampai dengan melakukan hubungan badan tanpa sepengetahuan dari si tersangka, kemudian dia melakukan pemukulan tadi itu. Sebelumnya, janda yang dikenal sebagai penjahit, Seniwati, ditemukan terluka parah bersama teman prianya Misto di dalam kamar. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Anwar Medika Krian dengan luka parah di bagian kepala dan sejumlah anggota tubuh lainnya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi segera mengetahui identitas pelaku yang tak lain juga kekasih Seniwati. Seorang pemuda di Bandung, Jawa Barat menganiaya pacarnya karena rebutan kartu ATM. Menurut pelaku, korban menghalang-halangi dirinya untuk mengambil uang yang dikirim orang tuanya. Rekaman kamera pengawas di sebuah indekos wilayah Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat ini merekam penganiayaan yang dilakukan seorang pemuda kepada kekasihnya. Lantaran viral di media sosial, polisi pun membekuk pelaku Iqbal Mukhtar yang berprofesi sebagai pandai besi. Dari keterangan pelaku, peristiwa tersebut dipicu saat pelaku ingin mengambil uang kiriman orang tuanya yang ditransfer melalui rekening korban. Karena menolak, pelaku menganiaya wanita yang dipacarinya selama 3 bulan tersebut hingga mengalami luka di wajah dan kepala. Pas saya itu mau mengambil hak saya, uang, bukan seperti ada
yang nahan sempat ibu saya ke ATM dia. Saya mau mengambil waktu baru tidur itu, bangun tidur itu mau mengambil ya, kata si pacar saya, kekeh dia sama saya aja, saya ya udah nggak usah sama saya aja. Di situ berebutan. Walaupun pada saat kita melakukan penangkapan terhadap saudara IM ini, korban belum sempat melaporkan ya, jadi kita membuat LP model A, kemudian ditindaklanjutin dan alhamdulillah sekarang yang bersangkutan sudah kita amankan di Polsek Batu. Pelaku dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan dan terancam hukuman 2 tahun penjara.